The Danish Way of Parenting adalah sebuah buku pengasuhan yang mengungkap rahasia di balik kebahagiaan orang Denmark yang selama bertahun-tahun selalu masuk dalam peringkat tertinggi dalam indeks kebahagiaan dunia. Buku ini menawarkan pandangan yang mendalam dan menyegarkan tentang mengasuh anak yang telah dipuji sebagai cetak biru untuk keluarga yang lebih bahagia di seluruh dunia. Ditulis oleh Jessica Joel Alexander, seorang penulis dan ibu asal Amerika, serta Iben Dissing Sandal, seorang psikoterapis asal Denmark. Buku ini mengeksplorasi bagaimana cara pengasuhan orang Denmark membantu membentuk anak-anak yang bahagia, percaya diri, dan tangguh. Buku ini didasarkan pada penelitian mendalam dan wawasan dari budaya Denmark yang dikenal dengan pendekatan pengasuhan yang santai namun penuh perhatian. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya menumbuhkan kecerdasan emosional pada anak. Penulis menyarankan agar orang tua dapat melakukannya dengan mengajarkan anak mereka untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ini melibatkan menjadi pendengar yang penuh perhatian, mengakui dan memvalidasi perasaan anak-anak mereka, dan menciptakan lingkungan di mana komunikasi terbuka didorong. Aspek kunci lain dari pengasuhan orang Denmark yang dieksplorasi dalam buku ini adalah konsep permainan bebas. Ini adalah gagasan bahwa anak-anak harus diberi ruang dan kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Para penulis berpendapat bahwa dengan membiarkan anak-anak terlibat dalam permainan yang tidak terstruktur, mereka dapat mengembangkan kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, dan kemandirian mereka. Buku ini disusun dengan menguraikan 6 prinsip utama pengasuhan Denmark yang diidentifikasi oleh penulis, yang disingkat sebagai parent play, bermain, authenticity, reframing, membingkai ulang, empati, no ultimatums, tanpa ultimatum, dan togetherness and hygge, kebersamaan dan hygge. Setiap bab buku ini didedikasikan untuk menjelaskan dan mendalami masing-masing prinsip tersebut, serta memberikan contoh nyata dan strategi yang bisa diterapkan oleh orang tua di seluruh dunia. Poin-poin utama dalam buku ini: 1. Play atau bermain. Salah satu pilar utama pengasuhan Denmark adalah memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk bermain secara bebas. Di Denmark, bermain tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga sebagai aktivitas penting untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, dan ketahanan emosional anak. Buku ini menekankan pentingnya membiarkan anak-anak bermain tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang tua, sehingga mereka bisa belajar, mengambil risiko, mengatasi masalah, dan menemukan minat mereka sendiri. 2. Authenticity atau keaslian. Prinsip ini mengajarkan pentingnya bersikap jujur dan otentik dalam berkomunikasi dengan anak. Orang Denmark percaya bahwa anak-anak harus diajarkan untuk mengenali emosi mereka dan tidak perlu selalu merasa bahagia. Mereka diajak untuk menghargai seluruh spektrum emosi yang ada, baik itu sedih, marah, atau kecewa, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individu yang lebih seimbang secara emosional. 3. Reframing atau membingkai ulang. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah reframing, yaitu membingkai ulang situasi negatif untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih positif. Misalnya, jika anak menghadapi kegagalan atau kesulitan, orang tua bisa mengajaknya untuk melihat kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan pendekatan ini, anak-anak dilatih untuk melihat sisi baik dari setiap situasi dan membangun ketangguhan mental. 4. Empati atau empati. Empati adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Denmark. Buku ini mengajarkan pentingnya mengembangkan rasa empati sejak dini, baik dengan mengajarkan anak untuk menghargai perasaan orang lain maupun dengan memberikan contoh empati dalam interaksi sehari-hari. Empati ini juga diterapkan dalam cara orang tua menangani perilaku anak, yaitu dengan mendengarkan perasaan anak dan memahami perspektif mereka, alih-alih langsung menghakimi atau menghukum. 5. No ultimatums atau tanpa ultimatum. Salah satu aspek unik dari pengasuhan Denmark adalah menghindari penggunaan ultimatum atau ancaman dalam mendisiplinkan anak.
Orang tua Denmark cenderung menggunakan pendekatan yang lebih tenang dan penuh pengertian, alih-alih otoritatif atau memaksa. Pendekatan ini membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara orang tua dan anak, serta mengajarkan anak untuk menghormati orang tua tanpa merasa tertekan atau takut. 6. Togetherness and hygge atau kebersamaan dan hygge. Konsep hygge diucapkan adalah salah satu bagian paling ikonik dari budaya Denmark yang menggambarkan perasaan nyaman, hangat, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Dalam konteks pengasuhan, hygge berarti menciptakan lingkungan yang mendukung kedekatan keluarga dan kebersamaan yang berkualitas. Orang tua diajak untuk menciptakan waktu bersama yang bebas dari gangguan teknologi atau stres sehari-hari, sehingga hubungan dengan anak bisa terjalin lebih erat. Beberapa kelebihan buku ini, misalnya seperti pendekatan praktisnya yang mudah diterapkan. Buku ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan contoh nyata dan saran praktis yang bisa diterapkan oleh orang tua dari berbagai latar belakang. Setiap prinsip dilengkapi dengan langkah-langkah konkret yang bisa membantu orang tua untuk mengasuh anak dengan lebih baik. Buku ini juga berhasil memberikan perspektif baru yang menarik bagi sebagian pembaca. Bagi banyak pembaca, terutama yang berasal dari budaya berbeda, buku ini menawarkan perspektif baru dalam pengasuhan. Pendekatan Denmark yang fokus pada kebahagiaan, kebebasan, dan keseimbangan emosi bisa menjadi inspirasi untuk mengatasi pola pengasuhan yang cenderung penuh tekanan dan kompetitif. Dan yang paling menarik adalah adanya penggabungan teori psikologi dan budaya. Buku ini memadukan teori psikologi perkembangan dengan budaya Denmark, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif. Pembaca tidak hanya memahami cara pengasuhan yang efektif, tetapi juga mengapa prinsip-prinsip tersebut bisa membantu dalam perkembangan anak. Namun buku ini juga mendapatkan kritik dari beberapa pembaca, salah satunya karena dianggap kurang fleksibel untuk beberapa budaya. Meskipun prinsip-prinsip dalam buku ini dapat diaplikasikan secara umum, beberapa pembaca mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya menerapkan pendekatan Denmark ini, terutama di negara-negara dengan budaya yang lebih otoritatif atau kompetitif. Nilai-nilai seperti no ultimatum atau play mungkin tidak sesuai dengan pandangan pengasuhan yang lebih struktural atau akademis. Kritik lainnya terhadap buku ini adalah kurangnya studi ilmiah yang mendalam untuk mendukung setiap prinsip. Meskipun Duhigg menyertakan beberapa penelitian, pendekatan ini lebih banyak berbasis pada pengalaman dan observasi dibandingkan riset yang benar-benar empiris. Dan pendekatan Denmark ini terkadang terasa idealistis dan mungkin sulit diterapkan sepenuhnya, terutama bagi orang tua yang hidup di masyarakat dengan tekanan tinggi untuk mencapai keberhasilan akademik atau ekonomi. Dalam situasi tertentu, kompromi mungkin diperlukan untuk menggabungkan prinsip Denmark dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi, The Danish Way of Parenting adalah buku yang menyegarkan dan inspiratif, menawarkan pendekatan pengasuhan yang berbeda dan berfokus pada membesarkan anak-anak yang bahagia, berempati, dan percaya diri. Prinsip-prinsip yang disampaikan dalam buku ini dapat membantu orang tua untuk merenungkan kembali pendekatan mereka dalam pengasuhan dan menemukan cara untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan anak secara emosional. Dengan 6 pilar utama pengasuhan, yaitu play, authenticity, reframing, empathy, no ultimatums, dan togetherness and hygge. Buku ini memberikan panduan yang sederhana namun mendalam bagi orang tua yang ingin menciptakan suasana keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Meskipun ada beberapa tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini di budaya yang berbeda, The Danish Way of Parenting tetap menjadi sumber inspirasi bagi orang tua yang mencari cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Jika Anda tertarik dengan buku ini dan ingin memilikinya, kunjungi bellbook.com sekarang juga untuk melakukan pembelian secara online. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.